Shalom, selamat datang di YT Artikel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 104, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Orang-orang di pesta itu kebingungan, dan bertanya-tanya. Tapi sebenarnya apa identitasnya? Semua orang mulai bertanya-tanya lagi. Melihat putranya inisiatif meminta maaf kepada Rahman, Jeremy malah tampak tersenyum senang. Mungkin di mata orang lain, putra sendiri meminta maaf kepada Rahman adalah hal yang memalukan. Tapi di mata dirinya, dia merasa putranya ada kemajuan. Ada kemajuan dan bisa menerima perubahan. Ini baru kualitas dasar yang harus dimiliki pewaris keluarga Jotken. Rahman sedikit terkejut, dia tahu Saipul sangat sombong, memintanya untuk menundukkan kepala meminta maaf. Bukan hal yang mudah, tidak disangka Saipul begitu berani dan tanpa basa-basi. Tidak bisa dikatakan minta maaf, karena kamu sudah meminta maaf di depan umum. Aku juga tidak akan menyimpan hal tidak menyenangkan ini di dalam hati. Kata Rahman dengan santai, penilaian dia kepada Saipul bertambah. Terima kasih Tuan, Rahman tidak mempermasalahkannya denganku. Kata Saipul merasa lega. Alasan mengapa dia bersedia datang meminta maaf kepada Rahman, karena setelah mendengar perkataan kakeknya, tiba-tiba dia tersadar. Saipul, kamu sambut tamu yang lain terlebih dahulu. Kata Jeremy sambil membawa Rahman masuk ke dalam. Ayahnya sangat menghormati Rahman, dia bersiap-siap membawa Rahman mengobrol dengan ayahnya. Pak Tua Wibowo, teman lama sudah datang, tidakkah kamu keluar pergi menyambut? Tepat saat ini, terdengar suara pria tua. Semua orang melihat ke belakang dan melihat seorang pria tua berjalan bersama dua pria muda. Salah satu dari dua pria muda itu tampan, bahkan sedikit mencolok, dan yang satunya memiliki wajah yang dingin, langkahnya yang tegas tak bersuara, sekali melihat pada pandangan pertama sudah tahu kebugaran fisik orang ini sangat baik. Orang tua itulah yang berbicara lebih dulu. Tuan Aris. Wah, apakah Pak Tua Aris datang sendiri mengucapkan selamat ulang tahun kepadaku? Wajar saja, aku dan kamu dulu pernah menjadi teman seperjuangan, meskipun kedua keluarga ini pernah memiliki banyak perselisihan, tapi selain kepentingan keluarga, keduanya adalah sahabat yang pernah bertempur di medan perang. Semua orang melihat orang yang baru datang dan mengobrol. Jeremy melihat keramaian, dan menoleh menyambut tamu kembali. Paman Aris, ayah sedang menunggu Anda di dalam, silahkan masuk, ucap Jeremy dengan hormat. Haha, baik, kata Aris tersenyum menyentuh jenggotnya. Apa kabar Paman Jeremy? Sapa pemuda tampan di samping Aris sambil tersenyum memandang Jeremy. Dia Sahrul, cucu Aris, dan putra kebanggaan keluarga Raffi. Jeremy mengangguk, memandang pemuda yang berwajah dingin dan bertanya kepada Aris, Paman Jeremy, ini siapa? Dia Vicky Naki, murid yang aku undang kemari untuk bertanding dengan murid ayahmu, ucap Aris. Jeremy menatap Vicky Naki, semakin lama semakin merasa murid yang diajar ayahnya semakin tidak bisa diandalkan. Vicky Naki ini, hanya dengan mengandalkan perangainya saja, sudah bisa mengalahkan beberapa murid ayahnya. Tentu saja, Jeremy yang tidak mengerti seni bela diri, dan tidak tahu. Dia hanya merasa Vicky Naki tampak lebih kuat daripada beberapa murid ayahnya. Aris, kenapa kamu begitu terburu-buru mencari kekalahan? Saat ini, Wibowo keluar. Dia diikuti Marsyanda kakak adik dan beberapa murid-muridnya. Marsyanda, lama tidak berjumpa, ucap Sahrul tersenyum kepada Marsyanda. Saat ini Jeremy berkata kepada Rahman. Rahman, penonton kita banyak tapi yang jempol kita hanya 50-an ya. Rahman menjawab dengan tersenyum malu, iya nih banyak yang nonton tapi yang kasih dukungan ke adminnya sedikit. Marsyanda ikut berkata, hai sahabat jangan nonton aja dong, like, juga komentar dan subscribe, ya. Terima kasih. Sahrul sangat menyukai Marsyanda, hanya saja Marsyanda tidak memiliki perasaan apapun kepadanya, jadi tidak ada perkembangan apapun di antara mereka. Apa kabar? Meskipun tidak menyukai Sahrul, Marsyanda tetap tersenyum kepada Sahrul, menyapa dengan sopan. Antar cucu saling menyapa, Aris memandang murid-murid di belakang Wibowo, dan tertawa keras berkata, Wibowo, bukan aku berlebihan,
hari ini aku mengundang Master Bela Diri, aku khawatir murid-muridmu bukan tandingannya. Wibowo memandang Vicky Naki, mengendus dingin, takutnya kamu belum pernah bertemu Master yang sebenarnya, sebentar lagi kamu akan melihat apa sebenarnya Master sejati itu. Oh, benarkah? Kalau begitu bagaimana kalau kita taruhan, ucap Aris. Wibowo mengangkat alisnya, dia tahu Aris pasti tidak hanya datang bertanding dengannya, hanya saja ide apa lagi yang dia pikirkan. Taruhan apa yang kamu inginkan? Tanya Wibowo mengerutkan kening. Sahrul sudah sangat lama menyukai Marsyanda, kalau hari ini kamu kalah, bagaimana kalau kita tetapkan perjodohan mereka? Kata Aris. Wibowo tertegun, dia tidak menyangka Aris akan begitu tidak tahu malu, beraninya menggunakan cucunya sebagai taruhan. Marsyanda dan kakak adik Cut Tari adalah cucu kesayangannya, dan dia tahu Sahrul ini memiliki kemampuan, tapi di matanya, dia hanya sebuah sampah, kalau menikahkan Marsyanda kepadanya, itu sama saja dengan mencelakakan Marsyanda. Jeremy tertegun, tidak menyangka Aris akan begitu beraninya menjadikan putrinya sebagai taruhan. Pertama-tama Sahrul bukan pewaris keluarga Raffi, kedua reputasinya tidak terlalu baik, orang seperti ini, bagaimana mungkin cocok dengan putrinya. Marsyanda memandang Sahrul, ada sedikit rasa menjijikkan di matanya, dia merasa syarat ini pasti diajukan oleh Sahrul. Awalnya dia tidak merasa jijik dengan Sahrul, sekarang dia sangat membencinya. Wibowo, apakah kamu tidak berani? Bagaimana kalau begini, kamu bisa meminta seluruh muridmu, maju secara bergilir, selama orang-orang kamu bisa mengalahkan Vicky Naki itu sudah cukup. Kata Aris melihat Wibowo yang ragu. Aris, kamu bertanding seni bela diri dengan ayahku, kalian gunakan saja peraturan kalian, putriku bukan barang, dan tidak akan menjadi barang taruhan kalian, meskipun nada Jeremy sangat tenang, tapi bisa terdengar sedikit marah. Wibowo, tampaknya beberapa tahun terakhir kamu tidak mengurus bisnis keluarga, dan sudah tidak bisa bersuara lagi di rumahmu. Aris tersenyum mendengar ucapan Jeremy, dan berkata kepada Wibowo. Perkataan dia ini, membuat Wibowo marah, dia yang memiliki sifat egois, benar-benar terpancing olehnya. Di sini tidak ada urusannya denganmu, kamu mundur dulu. Wibowo melototi Jeremy dan berkata dengan suara berat. Jeremy mengerutkan kening, mundur ke samping Rahman. Dia tahu emosi ayahnya sendiri, semakin kamu ingin menyampaikan pendapat, semakin dia tidak mendengarkanmu. Bagaimana kalau kamu kalah? Tanya Wibowo memandang Aris. Kalau aku kalah, aku akan memberi semua proyek kerja sama keluarga Raffi dengan perusahaan Bintang 8 kepadamu. Aris tersenyum dan menambahkan, tidak aku pungkiri darimu, aku sudah membahas ini dengan Palen dan Alshad, kami bertiga akan bekerja sama memaksa bos perusahaan Bintang 8. Untuk keluar, memaksanya menyerahkan sebagian keuntungan, kalau tidak akan sulit baginya untuk mengembangkan perusahaan Bintang 8. Bahkan, selama kita keempat keluarga besar bekerja sama, Bintang 8 akan berada dalam kesulitan. Bersambung.